Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent yang kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya yang demikian. Marilah kita persiapkan kedatangan Tuhan. Mari songsong kehadirannya. Ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Wah, kowe serek, resik omah. Resik omah, taman, lampu sing rusak wis tak dandani wis. Sakjane iki bapak iki teko apa ora ya? Aku iki bendino resik-resik omah tak lapi meja, kursi tak lapi, taman tak rapiin, lampu-lampu sing rusak tak dandani. Tapi bapak iki yo ora teko-teko yo. Jane bapak iki teko apa ora sih? Bapak itu ngomong, "Jo, aku arep teko. Kowe siap-siap yo." Wis tak resiki kabeh omah tak beresin, sing rusak tak dandani,
Wis rambutku tak cukur, kumisku, jenggotku wis tak cukur ben kuwanteng ngene lek bapak teko. Tapi yo ora teko-teko ya bapak iki. Sajane bapak iki tekone kapan yo? Sopo iki telepon? Halo. Walah Pak Imin. Apa Min? Tak pikir bapak iki mau telepon Min. Kenapa Min? Ngajak lunga ta? Waduh Min. Engko lek aku lunga bapak teko piye? Yo omahe wis tak resiki. Lah awakmu apa ora resik-resik omah, apa ora siap-siap kok? Lek bapak teko piye? Jalom lek awakmu ora siap-siap. Wah, wis ora men. Wis ora melu aku men. Ya wis. Wis aku tak siap-siap. Ini bapak teko. Ya, hati yo men. Paimen iki yo opo? Ora siap-siap lek bapake teko ora siap terus piye? Jane lek dipikir-pikir iki apa ya gunane aku resik-resik omah iki? Kabeh wis tak beresin, taman-taman tak rapiin. Oh, kursi sing rusak tak dandani, lampu tak dandani. Kok bapak ora teko-teko? Apa gunane ngene iki yo? Wis. Apa-apa. Sing penting saiki wis omah wis beres kabeh, taman wis rapi, barang sing rusak tak dandani, lampu wis tak dandani. Saiki aku tak adus, muacak sing ganteng. Dene lek bapak teko, aku wis siap. Wis. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali.
Marilah sebelum kita bersama menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Di dalam cinta kasih dan perawatan-Mu ya Allah, kami datang dan merayakan Advent yang kedua ini dalam suasana penuh keheningan. Kau mengajak kami untuk bersama merenungkan firman-Mu yang memperbaharui hati kami dan mengajak kami untuk masuk ke dalam pertobatan. Oleh karenanya, bantulah kami dalam merenungi firman ini, sehingga hanya kehendak Tuhan yang jadi atas diri kami. Di dalam Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Maranatha. Selamat hari Minggu, salam sukacita bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Alkisah di sebuah kota hiduplah sepasang suami istri yang sedang bersukacita menyambut datangnya hari Natal. Mereka merencanakan akan terlebih dahulu memasang pohon Natal di awal bulan Desember itu, guna mengingatkan pada mereka semua bahwa bulan ini adalah bulan perayaan kelahiran Kristus. Tak ingin berlama-lama, sang istri meminta suaminya mengambil rangkaian-rangkaian pohon Natal beserta ornamen yang sudah 1 tahun ini disimpan di loteng mereka. Satu persatu ornamen Natal yang disimpan di loteng diturunkan ke lantai bawah untuk kemudian dirakit bersama-sama. Dalam perjalanan pertama, sang suami mulai menurunkan sebuah kardus besar berisi pohon Natal. Meski sang suami mengangkatnya dengan penuh perjuangan karena tangga menuju loteng cukup curam, namun potongan-potongan pohon Natal itu tiba dengan selamat. Sang istri dengan cekatan membuka, membersihkan, dan merangkai pohon itu. Sementara sang istri sibuk dengan pohon Natalnya, sang suami berniat mengambil kardus yang berisi hiasan pohon Natal yang masih tertinggal di loteng. Namun, tiba-tiba sang istri mendengar suara kedebuk. Dengan paniknya istrinya langsung berteriak, "Suara apa itu, Mas?" Sang suami menjawab, "Aku baru saja terjatuh dari tangga," sambil memegang lututnya. Istrinya segera berlari menghampiri lalu berkata, "Apa ada yang patah, Mas?" Tidak ada.
Aku baik-baik saja. Setelah terdiam beberapa saat, istrinya terlihat mengamat-amati lantai dan berkata, "Bukan kamu, maksudku ornamen Natalnya. Apa ada ornamen Natalnya yang patah?" Sambil menggerutu sang suami menjawab, "Enggak, ornamen Natalnya enggak ada yang patah, tapi hatiku yang patah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semakin dekat dengan hari Natal, lazimnya di tahun-tahun yang lalu, beberapa persiapan untuk merayakan Natal sudah mulai kita laksanakan. Biasanya di awal Desember, Bapak-bapak di beberapa rumah sudah ada yang memasang pohon Natal. Ibu-ibu sudah mencari-cari info dengan melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke mal terdekat untuk mensurvei diskon Natal. Anak-anak pun sudah mempersiapkan rencana liburan Natal dan semester, atau bagi yang hendak kembali ke kampung halamannya, mereka sudah mulai mempersiapkan kepulangannya dengan memesan tiket dan persiapan-persiapan lainnya. Namun bagaimana di tahun ini? Rutinitas persiapan Natal hampir sebagian besar batal karena wabah pandemi yang nampaknya belum juga berakhir. Sukacita kita seolah-olah surut karena persiapan hari Natal yang biasa kita lakukan tidak berjalan secara normal. Namun pertanyaannya, apakah benar persiapan Natal hanya terbatas pada hal-hal lahiriah saja? Jika demikian, tentu di tahun ini kita jelas kehilangan sukacita Natal kita. Namun jika dimaknai dengan sungguh-sungguh, persiapan menyambut Natal tentu lebih dalam dari sekedar hal-hal lahiriah. Persiapan Natal sesungguhnya adalah persiapan batiniah kita dalam menyambut kedatangan Kristus. Hal ini nyata manakala kita saat ini memasuki minggu Advent yang kedua. Kata Advent yang berasal dari kata Adventus yang berarti kedatangan, pendekatan, hal mendekati atau menyongsong. Bagi gereja-gereja secara umum, masa ini adalah masa untuk mempersiapkan diri menyambut peristiwa pengenangan kembali kelahiran Kristus lewat hari raya Natal. Namun bukan hanya itu, Advent juga dimaknai sebagai sebuah ruang penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga kalau boleh dikatakan, Advent secara sederhana mengandung dua makna, yakni masa pengenangan akan kelahirannya, atau kita bisa mengatakan sisi anamnesis, dan masa pengharapan akan kedatangannya kembali, atau sisi eskatologis. Oleh karenanya, olah batiniah menjadi hal terpenting bagi seluruh umat dalam mempersiapkan pengenangan kelahirannya dan kedatangannya yang kedua kali. Advent mengajak kita berbenah diri menyambut kehadiran Kristus. Ajakan penyambutan ini yang nampak pula dalam bacaan kita hari ini. Injil Markus mengawali tulisannya dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya. Nubuat Yesaya ini sebenarnya telah dikenal baik oleh orang-orang Yahudi pada saat itu dan disebut sebagai nubuat mesianik. Yesaya menubuatkan bahwa seseorang utusan Allah akan muncul mendahului kedatangan Mesias. Injil Matius kemudian menampilkan sosok Yohanes sebagai sosok yang memenuhi nubuatan tersebut. Oleh karenanya dapat kita baca dalam bacaan kita hari ini, seruan Yohanes Pembaptis merupakan teguran yang begitu keras yang mengingatkan jemaat bahwa kehidupan rohani mereka sudah sangat tercemar dan dipenuhi dengan kedagingan sehingga mereka harus bertobat. Dalam perjanjian lama, kata tobat berarti kembali berbakti kepada Allah. Hal ini kita temukan dalam Yesaya 10 ayat 21 sampai 22. Sementara dalam perjanjian baru, kata tobat berarti membelakangi yang semula disembah, lalu menghadap Tuhan Allah. Dalam Ibrani 6 ayat 1. Seruan agar umat bertobat, kemudian harus dibaptis, menggambarkan suatu tindakan persiapan umat dalam menghadapi kedatangannya.
bukan hanya sekedar bicara. Yohanes pun mengakui ini dalam hatinya. Yohanes menunjukkan dampak olah batin yang ia lakukan dalam praktek kehidupannya. Gaya hidup Yohanes, kalau kita lihat diceritakan dalam Injil Markus, kontras sekali dengan para pemimpin agama pada saat itu yang penuh dengan kemewahan. Yohanes tidak terikat pada kehidupan dan nafsu duniawi. Bahkan Markus menggambarkan kesalehan Yohanes dengan mengisahkan bahwa makanannya adalah belalang dan madu hutan. Lantas pertanyaannya, apa hubungannya makanan yang dimakan Yohanes dengan kehidupan Yohanes yang tidak cemar? Kalau kita ingat di Imamat 11 ayat 21, di sana diceritakan hukum-hukum Allah tentang apa yang boleh dimakan bangsa Israel dan apa yang tidak boleh dimakan. Makanan berupa belalang yang dimakan Yohanes sebenarnya masuk kategori makanan yang ditetapkan boleh dimakan atau makanan yang tidak haram kata orang sekarang. Dengan demikian, ayat ini mengarahkan pembaca pada suatu kesimpulan bahwa hidup Yohanes adalah hidup yang menuruti perintah-perintah Allah. Ia membuktikan bahwa pertobatan itu ia lakukan juga dan ia sebarkan bagi banyak orang. Dan kedatangannya menghidupkan kembali harapan orang-orang banyak, sehingga mereka kemudian meninggalkan dosa-dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa masa penantian adalah masa persiapan batin yang hendaknya diisi dengan kesediaan hidup dalam pertobatan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mencontohkan kehidupannya, pertobatan batiniah senantiasa terlihat seharusnya di dalam sikap hidup, kata, dan perbuatan. Lewat ketaatan pada firman Allah, gaya hidup yang sederhana dan tidak terikat pada kesenangan lahiriah, Yohanes mengajak kita berbalik dari kesalahan kita dan menyambut kedatangannya. Di satu sisi memang pandemi ini membelenggu segala sukacita kita dalam mempersiapkan hari Natal. Namun di sisi yang lain, pandemi ini mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam mempersiapkan kedatangannya, olah batiniahlah yang menjadi hal yang terpenting, yang mungkin selama ini kita lupakan. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk mempersiapkan hal-hal teknis. Bahkan mungkin segala persiapan yang kita lakukan itu demi kebahagiaan kita dan keluarga kita, bukan dalam rangka menyambut kelahirannya. Namun lewat pandemi ini kita diundang untuk menyelami lebih dalam makna Advent dan Natal dalam kesederhanaan dan tidak terikat pada kesenangan duniawi. Kita diajak menyongsong kehadirannya dengan tetap bersukacita. Hari ini pun kita dipanggil untuk menyatakan kesediaan kita tersebut lewat tanggapan kita pada undangan Tuhan dalam meja perjamuan. Marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk hidup bersama Kristus lewat pertobatan dan syukur di dalam meja perjamuan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita saksikan persembahan pujian berikut ini.
Tuhan tolonglah diriku, jauhkanlah pencobaan. Tuhan tolonglah diriku dari belenggu dosa. Bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang perjalanan penyelamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengarahkan perkembangan dunia ini dan menyayangi setiap insan. Di sini, Engkau telah mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagungkan kemuliaan-Mu bersama dengan malaikat di sorga dan kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini,
yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai ia datang." Melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kesempatan ini. Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan bahwa diri kami sesungguhnya tidak layak untuk maju di depan meja perjamuan Tuhan. Namun karena kasih kemurahan Allah, Engkau memampukan kami untuk sebentar lagi menerima roti dan anggur yang telah Engkau sediakan bagi kami. Jadikanlah ya Tuhan roti dan anggur ini sebagai penguat iman kami, serta menjadikan kami agar kembali segar secara iman. Kami menyerahkan pelayanan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Terimalah. Makanlah
sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita telah menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang telah memperkenankan kami untuk duduk makan dan minum bersama-sama dalam meja perjamuan kudus ini. Kami percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus telah membersihkan kami dari segala dosa dan juga membersihkan batin kami sehingga menjadi jernih untuk kami memandang dunia ini di dalam cinta kasih. Ajarkan kami untuk dapat mencintai kehidupan ini dan berupaya untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak kepunyaan agar kami dapat menyebarkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini sambil menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan siap menjadi pewarta kabar baik. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah yang penuh cinta, kami mengucap syukur manakala hari ini kami merayakan perjamuan kudus, sekaligus Kau memberikan kesempatan kami untuk mengaturkan persembahan. Tuhan sendiri yang menguduskan persembahan ini sehingga menjadi alat bagi Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Pada hari ini juga ya Tuhan, di tengah kesukacitaan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kondisi fisik yang tidak baik. Tuhan yang berkati dalam setiap segala upaya yang boleh dilaksanakan, sehingga segala obat, tindakan medis dapat menghantarkan saudara-saudara kami ini memperoleh kesembuhan. Begitu juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang saat ini telah menginjak usia yang lanjut. Di dalam setiap perjuangan akan kehidupan, Tuhan yang terus memberkati sesepuh kami dalam kesehariannya. Berikanlah damai sejahtera dalam kehidupannya, sehingga mampu terus mendampingi kami generasi-generasi yang lebih muda. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi pergumulan-pergumulan kami, baik itu pergumulan kami tentang pernikahan, perindukan keturunan, pergumulan ekonomi, relasi sosial kami. Tuhan yang bantu kami menyapa kami dalam segala pergumulan kami. Tuhan yang kuatkan kami dan senantiasa berikan pengharapan, sehingga dalam setiap pergumulan kami terus dapat melangkah dengan tegak bersama-Mu. Kami pun teringat akan gereja kami, GKI Tangerang dan juga Pepatan Serpong di dalamnya. Tuhan yang berkati segala program yang boleh kami rancangkan di tahun ini. Meski dalam situasi pandemi, kami yakin ya Tuhan ada banyak cara agar kami dapat mengolah dan menjalankan program tersebut dengan baik. Berkati juga ya Tuhan segala kerinduan kami terkait dengan proses pelunasan Sudirman 52 dan juga membiarkan proses Pepatan Serpong. Tuhan yang berkati segala pergumulan dan kerinduan kami, biarlah ini kami lihat sebagai tanggung jawab untuk terus mengerjakan dan berjalan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan doa syukur ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang di dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.